Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jamaah Masjid Jami Uswatul Hasanah yang dirahmati Allah. Insyaallah sebagaimana biasa kita membuka kitab hadis atau kitab fikih Imam Malik. Namun tetap kita memuqarrarkan 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan mengutamakan qawaid dan madhab Imam Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli al-bait أجمعين والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وبرواية يحيى بن كثير الليثي الأندلسي ونفعنا به والمسلمين بعلومه وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala kemurkaan karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Berikan pula keberkahan ya Allah kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang berkhidmat, yang sabar, ikhlas mengikuti perjuangan dakwah kami ini ya Allah. Tinggikan derajat mereka fid dunia wal akhirah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Kitab aslinya halaman 160. Masih kitab zakat ya, kitab zakat. Kitab ini dipegang oleh jemaah halaman 425 ya. Sudah sampai yang Zaid. Kalau abjadiannya apa itu? A, B, C, D, E, F, G ya. Yang abjadiannya mungkin G. Qala Yahya, qala Malik. Yahya berkata, Imam Malik berpendapat wa innama mathalu dzalika mathalul wariq. Perumpamaan yang demikian itu sama dengan zakat perak. Kemarin sudah kita terangkan panjang lebar tentang zakat ternak, unta, sapi, dan kambing. Sebenarnya ini sudah panjang lebar juga. Dari awal kita zakat ternak sudah banyak kita bahas ya. Bisa nanti dilihat dari halaman 420 kalau yang kitab yang dipegang oleh jemaah.
bab shadaqatul masyiyah itu. Jadi yang lalu itu yang sebelum-sebelumnya disebutkan fi arba'in wa 'ishrina min al-ibil fadunaha al-ghanam fi kulli khamsin syah. Maka setiap 24 daripada unta fadunaha al-ghanam, maka zakatnya setiap 20 ekor unta itu, kurang dari itu fikul ya setiap 5 ekor satu ekor kambing. Wa fi ma fawqa dzalika ila 35 ibnatu makhad. Kalau lebih dari itu sampai 35 ekor maka dia dikeluarkanlah zakatnya ibnatu makhad. Ibnatu makhad itu artinya unta yang berumur 2 tahun. Unta anak unta yang 1 tahun sudah masuk umur 2 tahun. Jadi anak unta perempuan maksudnya ya, itu yang dicatat kalau sampai 35 ekor. Itu udah panjang lebar kita jabarkan, sekarang kita masukin sekarang. Kata Imam Malik, wa inna ma mathalul wariq yuzakkiha ar-rajul thumma yashtari biha min rajulin akhar ardan. Kemudian katanya dia menjakatinya. Seseorang ada menjakati yuzakkiha, dia menjakati perak ya atau hewan piaraannya. Ada seseorang, kemudian ternyata dia beli dari orang lain harta. Waqad wajaba alaihi fi ardihi dzalik. Ternyata harta yang dibeli tadi sudah mencapai nisabnya, haulnya, maka tetap dia wajib mengeluarkan zakat hartanya ya. Idza ba'ahu as-sadaqah, apabila dia jual maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Fa yukhraju rajulun akhar shadaqata hadzal yawm. Maka dikeluarkan oleh orang itu, fa yukhraju rajulun akhar, orang lain yang mengeluarkan zakatnya itu pada hari ini sebab dia menjualnya. Artinya sudah yang dijual itu perak tadi atau ternak tadi ternyata mencukupi satu nisab haul. Jadi kalau dijual ternyata dia dapat duit, maka atau dia dapat emas, kita katakanlah duit berarti lebih kurang 85 juta kalau sekarang umpamanya kalau 1 gram emas murni 1 juta, dan sekarang di bawah itu ya kita gendapkan saja lah 90 juta, maka dia harus keluarkan zakatnya. Wal kulul akhar tasaddaqaha minal ghad. Sementara yang lain, orang temannya yang lain tadi itu mengeluarkan zakatnya pada waktu esok hari. Jadi tergantung dia kapan dapatnya. Ada yang dia menjual barang dapat hari ini, dia keluarkan hari ini karena sudah cukup nisabnya. Ada yang dia ternyata belum mencukupi, besok dia baru dibayar, maka besok dia tunggu bayar zakatnya baru. Karena gini, boleh jadi ketika kita jual emas atau kita jual barang perak atau kita jual ternak kita ternyata belum dibayar besok, maka itu yang dikhawatirkan, jangan dikeluarkan zakatnya dulu sekarang. Tapi bukan berarti tidak boleh, mana tahu kalau ada. Kita lanjutkan terus ya. Qala Malik, Imam Malik berpendapat, fi rajul kana lahu ghanamun la tajibu fiha as-sadaqah. Ada seseorang beliau punya kambing tapi belum diwajibkan dia berzakat. Fastara ilaiha ghanaman katsiratan. Kemudian dia beli, ditambah lagi kambingnya tadi, ternyata banyak dia jadi punya kambing karena dia beli kambing. Tadi kambingnya belum cukup. Karena yang wajib zakat kambingnya kalau sudah 40 ekor, ternyata dia baru punya 5. Dia beli sampai 40 ekor, jadi 45, ya kan? Kira tujibu fi dunia sedekah. Maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau kurang daripada 40 ekor tadi, maka tidak wajib. Au warithaha, atau ternyata dia dapat warisan. Pertama dia hanya dapat 20 ekor, meninggal ayahnya mendapat waris tambah lagi 20 ekor, maka wajib dikeluarkannya. Anau la tajibu 'ala fil ghanam kullaha sadaqah. Ternyata kurang, bagaimana? Maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat kambingnya. Jadi semuanya tidak wajib dikeluarkan zakatnya hatta yahula 'alaiha al-haul yawma afadaha, sampai cukup haul daripada pada hari itu ketika dia mendapatkannya. Kalau
belum sampai nggak bisa. Apa maksudnya haulnya? Haul kambing itu apabila dia sudah mencapai 40 ekor. Kalau unta berapa? 5. Jadi apabila dia belum sampai, maka dia tidak wajib sampai haulnya. Maka yang lalu itu 40 ekor sampai 120, maka zakatnya satu ekor. 121 sampai 200 ekor kambing, maka 2 ekor kambing. Itu kalau kambing ya, kalau kambing. Jadi kalau unta itu apabila dia 5 ekor 1 ekor kambing. Tapi kalau dia sudah mencapai 5 sampai 10 sama 20 ekor mesti juga kambing. 20 ekor sampai 24 unta, maka 4 ekor kambing zakatnya. Tapi kalau sudah mencapai 25 sampai 25 ke atas lah, maka dia 1 ekor unta. Nah, itu pun nanti ada ukurannya. Ada unta yang ibnatu bakar, unta betina yang 1 tahun masuk 2 tahun. Nah, jadi bisa dilihat di grafik ya, karena memang jelimet kalau tidak lihat grafik berapa ukuran unta. Kan kita nggak punya unta di Indonesia, ada sapi ya, semuanya ada. Biistirahi au miratin, dia beli atau dia mendapat waris. Wa dzalika anna kullama kana 'inda ar-rajuli min masyiyati la tajibu fiha shadaqah. Maka yang demikian itu katanya setiap apa saja yang dimiliki oleh seseorang daripada yang dipeliharanya, maka inda ar-rajul min masyiyati la tajibu fiha shadaqah, tidak wajib dikeluarkan zakatnya apabila kurangnya minal iblin au baqarin aw ghanam, sama ada dia unta, sapi ataupun kambing. Falaysa ya'uddu dzalika nisab malin, maka dia tidaklah dihitung yang demikian itu sudah mencapai nisabnya apabila kurangnya. Hatta yakuna fi kulli sinfin minha ma tajibu fi as-sadaqah, sampai ada setiap bagiannya daripadanya, artinya daripada hewan yang dipelihara itu sampai jatuh wajib dikeluarkan zakat, artinya sampai akhirnya. Fadzalika nisab alladhi yusaddaqu ma'hu, maka yang demikian itu ukuran nisab, artinya ukuran yang sudah dia wajib mengeluarkan zakat, yang dikeluarkan zakatnya bersamanya ma afada ilaihi sahibu, yang artinya yang ada, yang bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Tapi kalau min qalilin aw katsir min al-masyiyah, sama ada sedikit ataupun banyak daripada yang dia pelihara. Jadi ada hewan kambing atau lembu atau unta yang tidak dipelihara, maka sepakat semua jumhur ulama kecuali Imam Malik, kecuali mazhab ini. Kalau menurut jumhur ulama semua, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, semua kambing yang dimiliki meskipun dia nggak dijaga, nggak dipelihara, tetap wajib dijaga. Jadi beda Imam Malik. Namun mazhab Imam Malik tetap mewajibkannya ya. Tapi Imam Malik ada berpendapat dia tidak, kalau nggak dipelihara bukan diternaknya, dilepas gitu aja, tapi punya dia, maka tidak wajib dijaga. Tapi jumhur ulama tidak ya, wajib dijaga. Qala Malik walau kana lirajulin wa baqar aw baqarun aw ghanam tajibu fi kulli sinfin minha as-sadaqah. Jadi semua ya, baik dia unta, sapi ataupun kambing, maka diwajibkan setiap jenis. Jadi nggak disatukan ya, beda kambing dengan sapi dengan unta, berbeda. Wajib dikeluarkan zakat sesuai dengan jenisnya. Itu ma'afad ilahi pakanyaran atau bakar atau syah. Kemudian begitu juga kalau dia punya sapi, unta dan kambing. Sedekah amma masyiyati ini sedekah, maka dikeluarkan zakatnya bersama peliharaan. Jadi sebab dia mau melihara daripada ternaknya, di situ jatuh wajibnya. Menurut ulama tidak mesti pelihara,
selagi dia milik dia, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Qala Yahya, kata Yahya, qala Malik, kata Imam Malik, wa hadha ahabbu ma sami'tu ilayya fi hadha. Maka inilah katanya yang aku sukai, pendapat inilah yang aku sukai. Qala Malik fil fariḍah tajibu 'ala ar-rajul fala tujadu 'indahu. Kata Imam Malik di dalam zakat yang wajib kedua juga bagi seseorang, fala tujadu 'indahu, maka tidaklah didapati di sisi anak intan ibnatu makhar. Kalau jika ternyata dia tidak punya satu ekor unta betina yang berumur 1 tahun masuk 2 tahun, ini kan seharusnya kalau sudah mencapai 20 ekor itu kan, kemarin kan diterangkan kalau 20 ekor berarti dia harus mengeluarkan 1 ekor, karena ada yang kemarin 1 ekor unta. Tapi perempuan yang ibnatu makhar, jadi kalau diumpamanya sampai mafaqad dzalika, dari lebih daripada 20 maka 1 ekor unta. Tapi kalau lebih 20 sampai ila khamsah sampai 33 sampai 35, maka dia ibnatu makhar. Artinya dia harus mengeluarkan 1 ekor unta perempuan, unta betina yang berumur 1 tahun masuk 2 tahun. Ternyata nggak ada itu. Ternyata nggak ada. Falam tujad akhidha makanaha ibnu labun dzakar. Maka ukhidha makanaha ibnu labun dzakar. Oh, maka boleh diganti. Boleh diganti. Apa diganti? Ternyata dia punya unta laki-laki, tapi umurnya lebih tinggi. Apa 2 tahun masuk 3 tahun. Ternyata boleh. Boleh, cuma lebih besar jadinya. Itu dia. Wa in kana bint labun aw tadi mana? Ahiqa aw dada wa lam yakun 'indahu kana 'ala rabbil ibil ayyabta'aha law hatta ya'tiyahu biha wa law yu'tiyahu qimataha. Lantas bagaimana jika dia ternyata ada sapi betina yang sudah masuk umur 2 tahun atau hiqa? Jadi unta betina yang umurnya 3 tahun masuk 4 tahun. Ya. Au jaza' unta perempuan yang sudah berusia 5 tahun. Bagaimana kalau seandainya dia wajib mengeluarkan zakat seperti itu, ternyata nggak ada, karena ala rabbil ibil ayyabta'aha. Ternyata yang memelihara unta itu menjualnya lahu hatta ya'tiyahu biha, maka dia harus jual sampai ada seperti yang diminta dari unta perempuan yang umur 5 tahun, dari 2 tahun berumur 2 tahun sampai 3 tahun, atau umur berapa tadi? Umur 1 tahun masuk 2 tahun ya, udah makan. Dan tidak boleh wala uhibbu ayyatiyahu qimataha. Dia harus beli sesuai dengan ukuran umur unta yang wajib dia keluarkan, dan dia tidak boleh membayar dengan uang. Bisa paham ya? Kan dia sayang, karena saya lihat kok ini unta perempuan 5 tahun, kan itu udah masa-masa di subuh ya. Sayang dia mengeluarkan zakatnya, uang saja lah. Nah, itu kalau jalan ternak tidak baik, tidak boleh. Sebaiknya dia harus hewan ya. Wa qala Malik fil ibn awam. Bagaimana pertama Imam Malik unta yang dia dipakai untuk pertanian, wal bakar sapi ya untuk mengangkat air, wal bakar hars, begitu juga sapi yang dia untuk pertanian. Ini ara ayu akhadha min dzalika kulli. Sungguhnya aku melihat semuanya itu sama ya tetap idza wajaba fil sadaqah. Apabila sudah sampai haulnya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kita masuk hadis yang ke-599, bab sholatul khilqah. Bab zakat ternak tapi kongsi. Kan banyak kalau di Arab sana ternak itu, kenapa? Kita saja ternak sedikit-sedikit ya di Indonesia, tapi sekarang banyak. Dulu itu kalau kita di kampung-kampung sedikit-sedikit, satu orang
masing-masing jaga ternak dia, jarang yang kongsi. Adapun yang kongsi itu sifatnya bisnis, dan itu sedikit nggak banyak. Qala Yahya qala Malik, Yahya berkata, Imam Malik berpendapat minal khaliqain, ada dua orang yang kongsi. Idza kana ra'i, apabila yang memelihara wahidan, apabila dia yang memelihara itu sama, yang dikatakan khaliqain, yang dia khaliqain, dia berarti khaliq itu khilqah, itu bercampur ya. Jadi dia kongsi beda. Jadi ada syarik itu kongsi juga, tapi dia tahu hewannya, kalau ini nggak tahu. Jadi idza kana ar-ra'i wahidan, sama tempat pemeliharaan, wal fa'lu wahidan, penjaganya sama, wal mura'u wahidan, ternyata tempat dia mengembalanya, tempat pemeliharaan sama, waddan wahidan, kandang pun sama. Farajulani khaliqan, maka dua orang ini disebut khaliqan. Artinya dia kerjasama. Ini bahasa Arab ini nggak sama dengan bahasa kita Melayu ya. Khaliqan itu asal katanya bercampur. Artinya dia kerjasama, tapi dia nggak tahu hewannya berapa. Mungkin udah sampai 500 ekor, tapi dia nggak tahu. Yang dua orang ini nggak tahu berapa ekor punya dia, berapa ekor punya si A, punya si B. Dia nggak tahu, tapi dia udah bercampur. Nah, itu disebut khaliqan. Kerjasama. Ada yang dia nggak tahu, udahlah kita anggap punya kita semua, tapi dia nggak tahu mana kambing dia. Nah, itu dikatakan khaliqan. Wa in arafa kullu wahidin minhuma ma'lum min mali sahibi. Bagaimana kalau dia mengetahui setiap seseorang itu dari keduanya tadi, si A si B, tahu dia modalnya, uangnya, daripada hartanya, dari yang memilikinya berapa orang, maka qala walladzi la ya'rifu ma lahu min malin sahibi laisa bi khaliq. Kalau dia tahu saya punya modal sekian, maka berapa ekor punya saya, itu bukan dikatakan khalid ya, bukan artinya bukan bercampur. Dia kerjasamanya tidak, apa kalau bahasa Melayu apa itu? Kalau bahasa Betawinya, jadi kita itu kerjasama, kan belum pernah ada kayaknya di sini. Dia kerjasama satu ternak, tapi dia nggak tahu jumlah berapa ekor per orang. Jadi kalau seandainya dia tahu, walladzi la ya'rifu ma lahu min malin sahibi laysa bi khalid. Jadi kalau dia tahu enggak, innama huwa syarik, maka dia berserikat, kongsi. Seperti perusahaan, itu kan disebut syirkah. Dia tahu modalnya, siapa yang punya saham, siapa yang punya saham yang bergerak atau saham yang tidak bergerak. Tapi ini tidak, ini ada istilah dalam zakat, ini aneh ini. Jadi disebut di sini al-khilqah, khaliqah. Ini pernah nggak ada di perusahaan yang punya saham nggak tahu berapa jumlahnya, ada nggak? Apa pernah nggak ada, tahu ada perusahaan nggak tahu dia berapa jumlah saham yang punya dia? Kan PT itu kan syaratnya kan memang harus masing-masing punya saham yang jelas. Ini nggak tahu dia. Qala Malik, Imam Malik mengatakan, wala tajibu sadaqatu ala khaliqain. Kalau yang bercampur ini kan dia nggak tahu berapa orang, maka nggak wajib. Nah, ini menurut Imam Malik ya, menurut ulama tetap diwajibkan. Nggak susah baginya, gampang itu. Jadi kalau umpamanya terjadi percampuran, kita ragu, gampang saja. Ya udahlah, kita cari pertama modalnya berapa. Ternyata modal sedikit, cuma 5 juta. Udah 2,5 juta. Atau dulu kamu modalnya 3 juta, saya 2 juta. Sekarang kambing kita ternyata ada 1000 ekor, nggak susah baginya, gampang. Nah, jadi jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal tetap wajib ya, tetap kecuali Imam Malik. Hatta yakunu likulli wahidin minhuma ma tajibu fil sadaqah. Sampai katanya setiap orang dari 2 orang ini tadi dia wajib mengeluarkan zakatnya, wa tafsiru dzalik. Maka dia harus bisa memberikan penjelasannya yang demikian itu. Artinya
Berarti sama yang saya bilang tadi, maka setiap orang harus dipecah dulu. Dan kita dulu modal 5 juta, saya 3 juta, kamu 2 juta. Sekarang kita punya 500 ekor kambing. Maka ditebaklah, ya udahlah, berarti kalau gitu saya 300 ekor kambing, kamu 200 gitu ya. Lebih kurang begitulah, dibagilah. Jadi nggak usah terlalu ribet. Cuma Imam Malik nggak mau ya dikeluarkan zakat semuanya begitu tanpa ada kejelasan. Harus jelas dulu. Memang iya pula. Jadi kalau kita punya perusahaan harus jelas berapa modal, berapa saham, berapa persen yang kita dapat dari saham yang kita punya. Jadi, tapi intinya adalah zakat ternak itu harus dikeluarkan ya. Walaupun kita umumnya perhitungannya ini gampang lah, sekarang udah modern, semua bisa lihat Google itu, cari saja di situ berapa jumlah angka ternak. Yang repot sekarang ini, budaya Indonesia banyak punya ternak Pak, nggak ngeluarin zakatnya. Sering saya tanya itu, saya pernah ke kebun ternak kambing, domba di Sumatera, banyak kan. Saya tanya, pernah nggak dikeluarin zakatnya itu? Sama sekali nggak terpikir dia ngeluarin zakatnya. Kalau orang Islam, rata-rata ternak-ternak itu punya orang Islam rata-rata. Mayoritas di Indonesia ini ternak kambing, sapi, bahkan di sini Pak, di Jakarta Selatan itu kan bisa dikatakan kota Madia yang metropolitan setelah Jakarta Pusat dibandingkan Jakarta Timur. Itu Pak, Jakarta Selatan itu ada ternak sapi Pak. Saya terkejut juga. Nggak sangka saya jantung kota itu ada ternak. Cuma mereka cari merah susunya. Cuma salut saya, di tengah-tengah jantung kota Jakarta ada ternak sapi memerah susu. Itu luar biasa itu. Jadi bagaimana dia mengelola pembuangannya, kotorannya. Sebenarnya kan udah itu melanggar undang-undang lingkungan hidup kan, apa namanya? Ya, sedangkan bakar sampah saja sebenarnya kan sudah keluar peraturan daerahnya kan, kena sanksi berapa? 500 juta berapa? Motong ayam saja kalau bukan di peternakan, undang-undang Jakarta kan enggak. Tapi saya perhatikan banyak orang bakar-bakar sampah. Bahkan di Jakarta Pusat pernah saya dibakar di tengah kebun itu. Ya, saya bilang ini berarti kan Satpol PP kita nggak ketat. Artinya di jantung kota bakar sampah itu kemarin saya lihat. Padahal kan sangat ketat undang-undang di Jakarta pembakaran sampah. Beda kalau kita di hutan sana, di Padang, di Riau, di Medan ya kan masih luas hutan, dibakar nggak ketahuan. Kan sering kita kebakaran hutan, itu pun bisa ketahuan. Karena memang berbahaya bakar sampah itu. Satu kampung itu bisa heboh. Bayangkan sekarang di Jakarta Pak, tadi saya yang bakar sampah itu RT sebelah. Karena dibawa angin asapnya masuk rumah, heboh semua satu tetangga-tetangga itu merasa kayak kebakaran masing-masing punya rumah. Jadi itu resikonya di Jakarta kalau kita bakar sampah sembarangan. Makanya bagus juga memang dibikin undang-undangnya itu. Karena kita kalut sendiri kan, padahal RT sebelah bukan RT kita. Artinya karena saking padatnya penduduk Jakarta ini, asap saja bisa menyebabkan kita kalut ya. Kita merasa kulkas kita kebakar, atau mungkin rice cooker kebakar, atau ada listrik yang terbakar, atau kompor meledak atau apa gitu ya. Sudah terus ya? Menurut Imam Malik, jadi boleh tajibu sadaqatu ala khaliqain. Jadi kalau dia bercampur tadi itu tidak wajib ya. Sampai dia masing-masing bisa menjelaskan hak dia, milik dia mana ya. Karena idza kana li ahadi khaliqain 40 syatan. Ternyata apabila satu orang itu dia yakin, oh saya punya 40 ekor milik saya, maka dia wajib keluarkan satu ekor fasa'ida atau lebih. Wal akhar aqal min 40 syatan. Dan begitu juga yang lainnya. Jadi si A tadi dia mengaku saya punya 40, maka dia wajib keluarkan satu ekor. Baru temannya tadi apa? Aqal min 40.
kurang daripada 40 syatan, kurang daripada 40 ekor kambing. Karena jadi kalau kurang ya enggak dikeluarkan. Karena tusadaqatu 'ala alladzi lahu 40 syat. Maka dia kalau sudah mencapai 40 baru 1 ekor kambing. Walam takun 'ala alladzi lahu aqall min dzalik. Maka tidaklah dia dibebani zakatnya sedekatun min dzalika sadaqatan. Apabila kurang dari itu tidak wajib dizakat. Fa in kana likulli wahidin minhuma, maka jika di antara keduanya itu setiap daripada keduanya mati fi sadaqatun jumi'a fi sadaqah, apabila dikumpulkan apa tadi? Fa in kana likulli wahidin, setiap daripada salah seorang minhuma dari keduanya tidak diwajibkan fihi sadaqatu jumi'a fi sadaqah, apabila dikumpulkan, disatukan untuk mengeluarkan zakat. Tak bisa. Jadi karena memang kewajiban zakat itu pribadi. Dia itu 30 ekor dicampur sama temannya jadi 40, maka tidak wajib. Wajibat sadaqatu 'alaihima jami'an. Fa in kana li ahadihima alfu syatin, maka wajib dikeluarkan zakat daripada kedua orang tadi itu jami'an semuanya apabila sudah mencukupi ya. Haulnya arti haul ikam itu adalah sampai 42 ekor. Jadi kalau unta tadi 5 ekor ya. Wa in kana fa in kana li ahadihima alfu syatin. Bagaimana kalau jika dia memiliki 1000 ekor kambing? Oh, aqall min dzalika, atau kurang mimma tujibu fi sadaqah. Wah, kalau sebanyak itu udah pasti lah ya. Kalau sebanyak ini tidak ada alasan lagi, meskipun dia ragu berapa ekor, maka dia wajib keluarkan zakatnya. Ya dia harus perhitungan sebagaimana tadi kita perhitungkan dari awal. Wal akhar 40 syatun, begitu juga temannya yang lain memiliki 40 ekor kambing atau lebih. Fahuma khalitan, keduanya itu ternyata khalitan, bercampur yang dia tidak tahu ya. Ya tarat dadan al-fadl bainahuma bisawiyah. Ya udah, maka dikembalikan, maka ditanya, kamu dulu punya modal sekian, saya punya modal sekian, 3 juta saya, engkau 2 juta. Sekarang kami kita 500 ekor, kita bagi dulu, gitu ya. Ya tarat dadan, maka dikembalikan. Udah, kira-kira punya kamu sekian. Nah, baru setelah itu baru ala qadri adadi amwaliha, maka dihitung dia ya, sesuai dengan amwal modalnya. Alal alfi bihasabiha, terhadap 1000 ekor kambing tadi itu menurut perhitungannya. Maka wa ala arba'ina bihasabiha, maka dihitunglah setiap 40 ekor kambing, maka dia orang itu diwajibkan mengeluarkan zakat. Maka dihitung kelipatannya. Kalau 1.500 ya kelipatannya dari 500 dibagi 40. Qala Malik, berkata Imam Malik, al-khalitani fil ibil bimanzilatil khalitani fil qadam. Jadi kalau ada orang yang berkongsi yang dia tidak tahu berapa milik dia, sama hukumnya begitu juga dengan dia berkongsi kambing. Yastami'ani fi sadaqah jami'an, maka dikumpulkanlah keduanya ya. Sampai mana tadi? Ala alfi syati, udah al-khalitani yastami'an, maka keduanya dikumpulkan. Berapa jumlah sadaqah jami'an, berapa kewajiban zakat semuanya yang harus mereka keluarkan. Karena likulli wahidin minhuma, apabila setiap salah satu dari keduanya yang berfungsi tadi ma tajib fi sadaqah, wajib dia mengeluarkan zakatnya, dihitunglah. Jadi ini sebenarnya kalau zaman dahulu memang mengajarkan tentang zakat ini, khususnya orang-orang Arab, mereka itu langsung mengamalkan. Sekarang ini yang paling banyak mengeluarkan zakat ternak itu orang Timur Tengah dibandingkan kita. Jadi kalau mereka sudah diberikan pengajaran seperti ini, kayaknya mereka bisa mengetahui dan mereka langsung mengamalkannya. Ini jadi budaya bagi mereka. Karena memang berbahaya ya. Sanksi zakat ini langsung di dunia orang akan mengeluarkan zakat. Makanya kenapa zakat dan salat itu selalu Allah sandingkan di Al-Quran. Bahkan kalimat zakat atau sedekah
Itu sangat banyak, sangat banyak harganya. Karena betapa pentingnya memang umat Islam ini tanpa zakat dia tidak akan bisa mengembangkan, tidak bisa dia menghidupkan orang-orang yang miskin. Coba lihat di Afrika ini, di Ethiopia, bagaimana di negara-negara Arab di bagian Afrika, sampai ke ujung pulau Afrika itu Comoros. Itu banyak sekali mereka yang miskin. Cuman yang anehnya kadang-kadang di Afrika ini mereka miskin. Hewan-hewan yang bisa dimakan tuh di hutan rimba itu nggak bisa dimanfaatkan. Ya mungkin nggak tahu kita budaya mereka, apakah melarangnya atau bagaimana. Tapi memang banyak negara-negara Afrika itu yang kekurangan zakat, kekurangan bantuan. Sampai tidak sedikit negara-negara mereka itu yang akhirnya perang saudara. Ini sangat berbahaya dan zakat itu adalah kuncinya. Seandainya orang Arab juga orang Indonesia nggak beres memanage zakat, mungkin banyak negara-negara Islam di luar Arab mungkin ya banyak terlantar, termasuk kita. Seandainya orang Arab itu nggak benar memanage zakat, Bapak tahu sejak kapan orang Arab itu membantu zakat Indonesia? Sejak berdirinya foundation kita katakan lainnya, kalau di sini Libya. Sekarang sudah menjamur, ada foundation Utsmaniyah, ada dari Qatar, ada dari Emirat Arab, dulu Saudi Pak. Per tahun itu triliunan zakat mereka masuk kemari. Padahal kita punya orang kaya. Kita punya orang kaya di Indonesia ini, seandainya dikumpulkan zakatnya ratusan triliun per tahun. Tapi karena nggak dikelola dengan baik, makanya akhirnya kita banyak menelantarkan. Jadi umat Islam sebenarnya nggak perlu BPJS. Cuma kan nggak mungkin kan dalam sebuah negara itu aturan diberlakukan hanya satu agama. Jadi itu yang berbeda kalau di Malaysia. Malaysia itu undang-undang Pak dibedakan Islam dengan non-Islam. Nah, itu aneh. Jadi mereka nggak ada istilah undang-undang itu harus setara di hadapan rakyat. Enggak. Contoh, perjudian di sana itu legal, tapi bukan untuk orang Islam. Begitu juga Miss World itu legal, tapi untuk orang non-Islam. Dalam undang-undang mereka kasino boleh hanya untuk orang Islam. Tapi orang Islam yang menuduh diam-diam masuk ke kasinonya, kita katakan atau Genting Highland. Kasino terbesar di Malaysia itu Genting Highland. Itu Pak, orang Islam banget jadi bandar judi kelas kakap di situ. Apalagi orang Islam yang datang dari Indonesia, itu nggak dilarang. Saya pernah lihat sendiri Pak, di sana itu kan apa namanya Tito ya, judi Tito, tato Tito, apa? Ada perjudian togel itu. Saya nggak tahu ini. Saya pikir itu apa gitu, toko apa, saya mau beli minuman, masuk saya ke dalam itu. Orang tuh nengokin semua. Ya, ngapain ya ini katanya. Mereka tahu saya pasti Muslim kan, wajah saya kan Melayu gitu. Apalagi pakai jubah gitu. Saya nggak tahu ini. Ternyata tempat judi itu, togel-togel itu ya. Sepanjang jalan. Memang undang-undangnya itu orang Islam nggak boleh, tapi yang beli itu orang Islam mayoritas. Bagaimana caranya? Udah mereka suruh orang India tuh belinya. Orang Thailand, Filipina yang kerja sana itu suruh beli. Begitu juga minuman Pak, minuman khamar saya Pak lihat sendiri itu. Mereka kan undang-undangnya memperbolehkan minuman khamar dijual bebas, tapi bukan orang Islam. Tahu apa yang terjadi Pak?
yang beli itu orang Melayu. Gimana cara belinya? Itu pakai plastik. Botolnya dimasukin airnya masuk plastik, jadi kayak teh manis itu. Jadi keluar dari toko seperti bawa teh manis. Itu kalau yang asli orang Melayunya beli. Tapi kalau biasanya orang Melayu kalau dia takut mana atau tiba-tiba ada polis, maka disuruh nyala orang India. Engkau lo beli ini katanya. Gitu ya. Tapi yang paling banyak korban narkoba, minuman khamar, perjudian di Malaysia orang Islam. Kalau di Indonesia kan enggak. Undang-undang Perda DKI Jakarta melarang miras itu kan heboh. Tahu siapa yang heboh? Karena itu undang-undang yang kita terapkan semua agama sama. Makanya protes kan, Bali protes, NTT protes. Undang-undang itu kalau diterapkan secara nasional. Nah itulah dia. Silakan ada pertanyaan, kalau kita teruskan. Sekali lagi ya. Ala qadri adadi amwaliha 'ala al-alfi bihi sati. Oh ini udah. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala bersabda, laisa fi ma duna khamsi dawdi min al-'ibl sadaqatun. Maka apabila engkau memelihara unta enggak sampai 5 ekor tak wajib dizakati. Wa qala Umar bin Khattab fi sa'imatil ghanam idza balagat 40 syatun. Kata Umar bin Khattab, apabila engkau memelihara kambing fi sa'imatil ghanam idza balagat 40 syatan, apabila mencapai 40 ekor maka zakatnya satu ekor. Wa qala Yahya qala Malik, berkata Yahya, Imam Malik juga berpendapat, wa hadza habu ma sami'tu ilayya fi dzalika. Pendapatnya lebih aku suka. Nah, jadi ternyata pendapat jumhur ulama ya. Ternyata Imam Malik juga ada kaulnya mengatakan dia suka. Artinya ahabbu ma sami'tu ilayya fi dzalik. Kan ahabbu itu aku lebih sukai pendapat ini, tapi belum tentu wajib. Nah, makanya jumhur ulama kambing yang dipelihara itu wajib. Kalau nggak dipelihara tidak wajib menurut Imam Malik. Jadi kalau jumhur ulama walaupun nggak dipelihara ya tetap wajib selagi itu milik kita. Nah, jadi kalau Imam Malik dia hanya berpendapat sa'imatil ghanam, kambing yang dipelihara. Jadi kalau enggak, wallahu taala alam bisawab. Silakan ada pertanyaan. Nanti kita teruskan. Boleh masalah yang lain. Silakan. Sudah. Tadi kan kalau misalnya zakat kan wajibnya kan apa yang hewannya betina misalnya. Nah terus misalnya dia dalam satu peternakan itu tidak ada yang betina, akhirnya dia mau zakat beli di tempat lain, terus dijakatkan, boleh nggak seperti itu? Itu dia. Alhamdulillah. Kayaknya kemarin kita bahas ya. Jadi boleh, bahkan tidak semuanya boleh. Kemarin sudah kita jelaskan. Bagaimana kalau dia nggak bisa, tidak ada sesuai dengan yang diminta. Contoh, umpamanya setiap dia lebih daripada 5 sampai ila 45 sampai 40 ekor, maka bintul labun ya, maka dia harus keluarkan 1 ekor unta jantan yang berumur 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi nggak semuanya perempuan. Ada. Tapi bagaimana kalau seandainya maaf ya, bintul labun itu unta betina yang saya maksud ini. Fa'ilam takut ibnatu makhad. Bagaimana kalau nggak ada unta betina yang berumur 1 tahun masuk 2 tahun? Fa ibnul labun takat, maka dia keluarkan 1 ekor unta yang berumur 2 tahun yang masuk 3 tahun. Sebab ya, bisa paham? Jadi kalau umpamanya dia nggak ada, bisa dia boleh beli. Yang penting jangan dia tukarkan uang. Itu dia. Silakan ada yang lain. Banyak lagi ya sebenarnya perhitungan zakat unta atau sapi ini dia
berbeda-beda setiap jumlahnya. Seperti umpamanya 5 ekor, maka 1 ekor kambing. Jadi unta yang kita ternak, yang kita pelihara, tapi zakatnya kambing. Itu dia ya. Jadi 5 ekor sampai 9 ekor, padahal yang kita pelihara apa? Unta, tapi zakatnya kan kambing apabila jumlahnya 5 sampai 9. Bagaimana kalau 10? Maka 10 sampai 14, maka 2 ekor kambing. Sampai 20. Kita punya 20 ekor unta. Sampai 24, maka 4 ekor kambing. Di atas 24, 25. Nah, itu baru ya, 25 sampai 35 itu baru zakatnya 1 ekor unta ya, yang umur 1 tahun masuk 2 tahun. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa barakatan wa ma'ana fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.